salam alaik. Ya Nabi salam alaik. Salatu alaik. Indah wajahnya bagaikan purnama, siapa melihatnya pasti jatuh cinta. Salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi, salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Nabi salam alaik. Salawatu alaik. Berdiri bersama memuji yang mulia, menyebut namanya tanda rasa cinta. Salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi, salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi. Muhammad itulah namanya, mulia dengan akhlaknya. Muhammad dia Nabi kita, bersalawatlah kepadanya. Ya Rasul salam alaik, ya Nabi salam alaik, salawatu alaik. Indah wajahnya bagaikan purnama, siapa melihatnya pasti jatuh cinta. Salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi, salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Ninsa Kolbu Skuy ngaji. Iya, jadi tema kita hari ini apa, Di? Meneladani akhlak Rasulullah. Masya Allah. Ya, ngomong-ngomong tema kita hari ini itu kakak jadi teringat lagu. Iya. Yang Lagu. isinya langsung aja tuh kan. Langsung aja ya. Yaudah, kakak gak jadi nyanyi lah kalau gitu. Nyanyi lah ya dia. Jadi ada sifat Rasulullah itu ada 4 Iya, gitu kan. betul. Yang pertama sidik, itu artinya benar. Betul. Yang kedua itu amanah dapat dipercaya. Yang ketiga tablik menyampaikan, dan yang keempat fatonah itu artinya cerdas. Alhamdulillah masih ingat. Alhamdulillah. Ini akibat ngajar anak-anak. Karena ada lagunya sebenarnya, Coba cuman gak lah. kakak nyanyi di sini. Aduh, Pak Ustadz langsung Nanti kita nodong. capture di Aduh. belakang. Sayang banget ya dia. Belakang layar aja. Kesempatan nih udah dengerin sama pemirsa. Iya nggak apa-apa, nanti aja. Latihan dulu. Oke Pak Ustadz, tafadhol Pak Ustadz. Baik, terima kasih Rama. Kita sapa pemirsa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasul ba'dah. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Lensa Kolbu, JEK TV dimanapun berada, tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Insyaallah kita semuanya dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim gitu ya. Sungguhnya Rasulullah itu memiliki akhlak yang sangat agung gitu ya, dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik pemirsa Lensa Kolbu JEK TV, tema kita hari ini adalah apa tadi, Di? Meneladani akhlak Rasulullah, Pak Ustadz. Benar. Waduh, ini Pak Ustadz udah siap belum nih? Kok nanya gitu? Ngetes lah ya, siapa tahu Iya. lupa. Nah, jadi bahwa setiap orang itu, setiap kita itu butuh sosok figur yang menjadi teladan bagi kita gitu. Nah, pertanyaannya siapa sih yang paling cocok menjadi figur, menjadi role model gitu ya? Asik. Bahasa kampungnya, Pak Bahasa Ustadz. kampungnya. Jadi role model bagi kita, apakah kita sudah mencontoh kepada seseorang yang benar gitu ya, seseorang yang sesuai dengan tuntunan syariat kita? Maka jawabannya bisa kita nilai masing-masing gitu ya. Dan tentunya sesuai dengan contoh yang sudah sesuai dengan syariat Islam, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Nah, sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat suri tauladan yang baik gitu ya. Itu siapa yang mengungkapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan keluar dari statement manusia gitu ya. Kalau misalnya statement manusia, misal gitu ya, public figure yang bisa kita jadikan contoh itulah si A gitu. Dia kaya gitu ya, baik, tetapi belum tentu dia beriman gitu ya. Dia beriman, dia kaya, dia baik, tetapi dia korupsi. Bisa jadi seperti itu. Maka bagi kita sebagai seorang muslim, contoh yang terbaik itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Contoh dalam hal apa? Dalam segala hal gitu ya, segala hal, baik itu dalam kepemimpinan, dalam keluarga, dalam bermasyarakat, termasuk juga dalam akhlak gitu ya. Nah, akhlak itu sendiri artinya adalah perilaku gitu ya, sifat, karakter gitu ya. Apalagi budi pekerti gitu ya. Nah, maka akhlak seperti apa yang harus kita tiru dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, yang pertama itu adalah sifat yang disebut oleh Rahmat tadi adalah sifat wajib yang harus dimiliki oleh Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah siddiq gitu ya. Siddiq artinya adalah benar. Gitu, atau jujur gitu ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi Rasul sudah mempunyai sifat ini gitu ya. Terbukti saat beliau berdagang, Rasulullah itu kan kalau bahasa sekarangnya itu jadi reseller gitu ya. Reseller dari Siti Khadijah gitu ya, membawa barang dagangan gitu ya. Ada barang dagangan dibawa keluar, kemudian dijual, hasilnya dibawa pulang ke kota Mekah gitu ya. Nah, tentu Rasulullah dalam perdagangan itu jujur gitu ya. Kalau tidak jujur maka sudah pasti dipecat gitu ya. Sudah pasti di PHK oleh Siti Khadijah gitu ya. Nah, itulah bukti bahwa Rasulullah SAW adalah seorang yang siddiq, seorang yang jujur gitu ya. Bahwasanya ada seorang YouTuber gitu ya. Seorang YouTuber itu pernah berkata bahwa
Indonesia ini tidak kekurangan orang kaya gitu ya. Tetapi Indonesia ini adalah kekurangan orang yang jujur gitu ya. Nah, itu bisa dibuat status. Habis ini buat status di Facebook gitu tadi ya. Nah, jadi kan kalau kita nonton di YouTube gitu, itu banyak juga tuh kan eksperimen sosial gitu ya. Bagaimana kita mengetes kejujuran seseorang gitu ya. Dan apabila dia jujur maka dia akan dikasih hadiah. Maka itu adalah sifat yang pertama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu dulu berarti. Iya, Masya Allah. Nanti kita lanjutkan lagi Pak Ustadz ya. Siap. Kita terputus dengan iklan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan kembali. Jadi tetap di Lensa Kolbu. Skui ngaji. Pemirsa masih bersama kami dalam program Lensa Kolbu Skui ngaji. dengan tema kita hari ini meneladani akhlak Rasulullah. Nah tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan ya Mengenai sifat yang pertama. iya, yaitu sidik. Nah, artinya benar atau jujur. betul sekali Kak Rahma. Tapi sebelum kita lanjut lagi nih, Oke. ini dilihat-lihat kayaknya Kak Rahma makin kesini setiap episode tuh makin gitu ya Pak Ustadz ya, makin glowing gitu ya. Kira-kira apa sih Kak rahasianya ini kok makin cerah kayak gitu? Mau tahu? Iya, Aja Mau tahu aja atau mau tahu banget? Iya. Ini Boleh kakak dong, berbagi rahasia karena kakak tuh selalu rajin menggunakan anti aging serum dari Ines di. Oh, Iya, itu jadi- produk terbaru ya Kak ya? Gimana? Itu kayaknya produk terbaru apa gimana? Iya, produk terbaru. Jadi itu untuk menunda penuaan dini. Wow. Jadi hari juga bisa pakai loh. Oh jadi ini bukan hanya untuk perempuan aja ya Kak ya? Iya, laki-laki Oh. juga bisa. Pak Ustadz juga bisa. Bisa nanti bawa pulang gitu ya. Boleh kan? Boleh Pak Oh, Ustadz. silakan. Oke, jadi rahasia Kak Rahma setiap hari glowing itu dari Ines ya Kak ya? Iya, Keren betul. banget nih Ines Kosmetik. Wajib beli nih pemirsa. Iya. Oke. Oke, lanjut Pak Ustadz. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas tentang siddiq atau benar atau jujur gitu ya. Jadi teringat waktu madrasah dulu gitu ya. Ada sebuah pelajaran yang namanya mahfuzat gitu ya. Bahwa di sana itu dikatakan kulil haqqa walau kana murran gitu ya. Katakanlah yang benar, katakanlah yang jujur sekalipun itu pahit gitu ya. Nah, jadi walaupun sesuatu itu kira-kira tidak enak bagi kita gitu kan. Tapi kita harus sampaikan gitu ya, walaupun itu tidak enak. Kita harus jujur saja dengan perasaan kita gitu ya. Kalau misalnya sudah bosan ya putusin gitu ya. Tahan di dalam sebuah kesengsaraan. Asik. Nah, jadi itu. Kemudian yang kita lanjut lah, yang kedua ya. Yang kedua adalah siddiq amanah gitu ya. Amanah adalah artinya Dapat dipercaya. dapat dipercaya. Nah, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul, beliau sudah mendapat gelar Al-Amin gitu ya dari penduduk Mekah gitu ya. Saking mereka itu percaya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dititipin tuh harta-harta mereka, misal emas gitu ya, apalagi itu. Pokoknya barang-barang yang bisa disimpan gitu ya, itu dititipinnya ke gitu ya. Jadi statusnya itu apa ya? Benci tapi cinta gitu ya. Benci tapi cinta. Nah, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa meneladani sifat dapat dipercaya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya? Apalagi misal mahasiswa atau mahasiswi gitu ya, merantau jauh dari orang tua gitu ya. Tentu
orang tua sangat mempercayai kita gitu ya, karena sudah besar misalnya kuliah gitu kan. Uang bulanan dikirim terus tuh tiap bulan gitu kan. Nah, sementara kita, apakah kita dapat menjaga kepercayaan dari orang tua kita? Apakah kita menggunakan uang yang dikasih itu dengan sebaik mungkin untuk kuliah, atau digunakan untuk hal-hal yang justru kalau lawan dari amanah itu kan adalah khianat gitu ya. Justru kita tidak menggunakan uang yang dikasih orang tua itu, amanah yang dikasih orang tua itu dengan sesuatu yang bertentangan dengan itu gitu ya. Maka kalau misalnya kita seperti itu ya berubahlah gitu ya. Contohlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah tabligh gitu ya. Tabligh adalah menyampaikan gitu ya. Wahyu itu kan dibawa oleh Jibril gitu ya. Dari Jibril diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap apa yang disampaikan oleh Jibril, maka itu juga disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu tidak pernah korupsi ayat gitu ya. Tidak pernah korupsi ayat. Setiap ayat yang diturunkan yang disampaikan oleh Jibril dari Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya disampaikan kepada seluruh umat manusia gitu ya. Tidak ada yang disembunyikan. Misalnya surah Abasa tentang bermuka masam gitu ya. Kayaknya ini nih surah ngejek aku gitu ya. Tidak usahlah disampaikan ke orang-orang lain gitu ya. Nah, nanti kalau disampaikan ke orang lain justru tidak enak pula gitu ya. Maka tetap disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk menjadi pelajaran gitu ya. Untuk menjadi bisa diteladanin oleh orang-orang lain, untuk diambil teladannya gitu ya. Nah gitu. Kemudian yang keempat itu adalah cerdas atau fatonah gitu ya bahasa Arabnya. Nah ini juga tergambar dari diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu adegan gitu ya yang menggambarkan kecerdasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ketika berperang gitu ya. Nah kalau ketika berperang itu kan kita butuh banget yang namanya strategi gitu ya. Kebanyakan kan perang dari kaum muslimin itu selalu dimenangkan oleh Rasulullah dan pasukannya gitu ya. Walaupun perbandingan jumlah prajuritnya itu nggak seimbang gitu ya, lebih sedikit kaum muslimin, tetapi karena dengan kecerdasan taktik gitu ya, dengan kecerdasan strategi, maka peperangan itu bisa dimenangkan oleh kaum muslimin gitu ya. Seperti untuk tempat base campnya itu harus di dekat air gitu ya. Harus di dekat air. Karena apa? Karena air adalah hal yang utama yang dibutuhkan oleh banyak pasukan gitu ya. Kalau misalnya kita jauh dari air, maka pakai apa kita bisa bertahan hidup gitu ya. Dan kemudian juga di dalam sebuah peperangan itu diatur oleh Rasulullah. Nanti tim pemanah taruhnya di atas bukit gitu ya. Nanti kamu posisinya di sini. Ini ada bendera ini Ar-Roya dan Aliwa, fungsinya adalah untuk mengumpulkan pasukan gitu ya. Jadi kalau bendera ini berdiri maka kita harus berkumpul ke sana. Begitu strategi perang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sedetil itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merancang sebuah strategi perang sehingga bisa memenangkan peperangan itu sendiri. Maka kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus juga bisa seperti itu gitu ya. Minimal dalam kegiatan kita sehari-hari gitu ya, harus kita rancang bagaimana kita nanti mau kemana, kemudian dengan siapa, kemudian misalnya bertemu dengan klien atau bimbingan dengan dosen gitu ya, jam berapa, itu harus benar-benar diperhitungkan gitu ya. Kita harus menjadi mahasiswa yang cerdas gitu ya. Jangan sampai kita itu tidak cerdas memanage waktu kita, memanage kegiatan-kegiatan kita, sehingga kita akan dirugikan oleh waktu. Maka teladanilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam 4 sifat itu. Nah nanti kita bahas lagi sifat apa juga selain dari 4 sifat wajib itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Lensa Kolbu Skuy Ngaji. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini.
Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Lensa Kolbu Skuy ngaji. dengan tema kita masih dengan meneladani akhlak Rasulullah. Betul sekali Kak Rahma. Jadi tadi Pak Ustadz sudah membahas 4 sifat Rasulullah. Iya, ya, betul Mau sekali. diulang? boleh. Biar pemirsa Ya. kita ingat gitu. Iya, ya. Betul. mungkin. Ada 4 Yang sifat. Yang pertama, Sidik. artinya. Benar. Iya. Iya. Satu. Yang kedua, Amanah. artinya. Dapat dipercaya. Nah, enak kan kayak gitu. Iya. Kakak nanya hati jawab. Tadi lagi yang nanya. Tablik. Menyampaikan. Oke, yang terakhir. Fatona. Cerdas. Yeay. Bener ya? Benar. Benar. Alhamdulillah. Iya, Pak Ustadz. Kan kita sudah membahas 4 ini tadi Pak Ustadz ya. Nah di sekarang ini Pak Ustadz akan membahas tentang kebaikan Rasulullah Pak Ustadz. Iya. Iya Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Nah, jadi yang 4 sifat itu adalah sifat wajib dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya seseorang yang berkhidmat gitu ya, yang melayani beliau selama beliau berdakwah gitu ya. Salah satu namanya itu adalah Anas bin Malik gitu ya. Anas bin Malik ini lebih kurang itu melayani Rasulullah SAW seperti mengambil air untuk berwudu dan lain sebagainya. Itu selama lebih kurang 10 tahun gitu ya. 10 tahun. Nah, jadi pada suatu hari Anas bin Malik ini ditanya oleh para sahabat gitu ya. Wahai Anas bin Malik, bagaimanakah Rasulullah SAW ketika menjadi apa ya? Ketika beliau menjadi majikan gitu ya, menjadi majikan bagi kamu gitu ya. Maka Anas bin Malik menjawab bahwa Rasulullah SAW itu tidak pernah menyuruh saya untuk mengerjakan sesuatu gitu ya. Bahkan Rasulullah itu menanyakan kepada saya, wahai Anas bin Malik, apakah yang bisa saya bantu gitu. Nah gitu, pembantu tetapi majikannya menawarkan bantuan kepada pembantu. Nah itu akhlaknya sangat mulia sekali gitu ya. Nah kalau di zaman sekarang kan kebanyakan majikan itu kan adanya perintah aja. Ini belum disapu nih gitu ya. Terus ini belum dipel. Ini kenapa kotor kayak gini? Ini kenapa kayak gini gitu kan? Pada Rasulullah SAW tidak pernah seperti itu terhadap pembantunya gitu ya. Maka ini juga menjadi teladan bagi kita semua gitu ya. Nah, dan juga ada sebuah kisah gitu ya. Di zaman Rasulullah SAW itu di sebuah pasar gitu ya, ada seorang pengemis buta. Nah, pengemis itu buta gitu ya. Nah, pengemis ini sangat benci sekali dengan Rasulullah SAW gitu ya. Padahal dia tidak pernah bertemu tuh, tidak pernah melihat Rasulullah SAW, tapi dia benci banget gitu ya sama Rasulullah. Setiap orang yang lewat, setiap orang yang ngasih makan itu dikatain tuh, jangan dekatin yang namanya Muhammad gitu ya. Karena Muhammad itu adalah ahli nujum. Muhammad itu adalah pembohong. Muhammad itu adalah orang gila gitu ya. Jangan dekati yang namanya Muhammad. Kepada orang yang memberi makanan, yang menyuapinya, dia katakan seperti itu gitu ya. Nah, jadi pada suatu hari gitu ya, seorang pengemis buta ini tadi dia kayak kehilangan orang yang nyuapin dia tuh gitu. Biasanya kan tiap hari ada yang nyuapin gitu ya. Nah, jadi pada suatu hari itu dia kok nggak ada lagi nih orang yang nyuapin gitu ya. Terus datang Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Abu Bakar As-Siddiq nyuapin sama pengemis buta ini. Dia heran kan, kamu siapa? Sepertinya kamu bukanlah orang biasa, memberi aku makan gitu ya. Karena biasanya Rasulullah SAW itu dagingnya itu kayak digigit dulu, dikunyah dulu, baru dikasih ke pengemis buta itu gitu ya. Mungkin pada saat Abu Bakar mengasih makan langsung dikasih saja, nggak digigit dulu gitu ya. Jadi pengemis itu tahu tuh ini bukan orang yang biasanya ngasih makan gitu ya. Nah, kemudian jelaskan oleh Sayyidina Abu Bakar itu bahwasanya aku ini adalah Abu Bakar gitu ya, yang biasa memberimu makan itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka langsung ternyuh sekali gitu ya hati pengemis yang buta itu gitu ya, bahwa orang yang selama ini dikata-katain, dicaci maki segala macam, ternyata itu adalah orang yang paling sayang kepada dia, adalah orang yang nyuapin dia setiap harinya gitu ya. Maka dengan kejadian itu, dengan akhlak Rasulullah SAW yang seperti itu, mengubah seorang pembenci tadi menjadi orang yang sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Akhirnya dia masuk ke dalam agama Islam gitu ya. Nah, begitu juga
gimana ya, akhlak Rasulullah SAW terhadap keluarganya gitu ya. Bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW pulang berdakwah, hari sudah malam, istri sudah tidur gitu ya. Pas diketuk pintu nggak ada yang jawab. Akhirnya apa, Rasulullah SAW tidur di depan pintu gitu ya, nggak gebrak-gebrak pintu sampai pintu itu rusak gitu ya. Dan seperti itu akhlak Rasulullah SAW terhadap keluarganya gitu ya, dan juga terhadap lingkungan gitu ya. Terhadap lingkungan juga Rasulullah SAW mengajarkan akhlaknya kepada kita semua gitu ya, bahwasanya ketika di dalam berperang itu tidak boleh mendebang pohon gitu ya, tidak boleh buang air kecil di dekat pohon gitu. Nah ini mungkin ya kalau bagi kita zaman sekarang masih ada yang seperti itu, maka jangan lakuin itulah gitu ya, karena itu sangat menzolimi gitu ya. Bayangkan pohon lagi segar-segarnya gitu ya, kemudian dibuang dikasih buang air kecil gitu ya, maka sangat merugikan dunia pertumbuhan gitu, pertumbuhan. Nah, kemudian juga tidak boleh buang air kecil dalam lubang semut gitu ya. Itu akhlak Rasulullah SAW terhadap lingkungan gitu ya, baik itu pohon-pohonan maupun yang namanya hewan-hewanan. Nah, akhlak itu gitu ya, ada yang namanya akhlakul karimah dan juga ada akhlakul mazmumah. Akhlakul karimah adalah akhlak yang mulia gitu ya, sementara akhlak yang terpuji. Sementara akhlakul mazmumah adalah akhlak yang tercela, seperti mencuri, kemudian berzina, berkhianat gitu ya, kemudian berbohong dan lain sebagainya. Itu maka itu harus kita hindari, karena itu tidak pernah sama sekali dilakukan oleh role model kita tadi gitu ya, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mulai saat sekarang gitu ya, perbanyak diri kita untuk membaca sirah gitu ya, sirah nabawiyah. Kalau misalnya malas membaca, itu bisa nonton di channelnya Sirah Nabi gitu ya, Sirah Nabi kalau nggak salah, itu punyanya teman abang itu ya, teman saya di sekolah gitu, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau bicara akhlak Rasulullah SAW itu setiap jamnya, setiap detik itu adalah akhlak yang diajarkan kepada kita. Tidak mungkin kita menceritakan 63 tahun hidup Rasulullah SAW hanya dalam waktu 30 menit saja gitu ya. Maka banyak sekali yang harus kita gali tentang kemuliaan akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari, dan kita harus berupaya untuk mempelajarinya, untuk menteladaninya dan menerapkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu Rama yang dapat disampaikan. Masya Allah, ternyata kita harus gitu deh, harus kita terapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, betul sekali Kak Rahma. Karena semua sifat Rasulullah itu ya baik ya untuk kita juga. Betul sekali. Masya Allah. Nah, tidak terasa sudah 30 menit kita membersamai pemirsa. Jadi semoga, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal Amin, amin ya rabbal alamin. Akhir kata, saya Rahma, Ustadz Fahmi, Hardi, dan kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulia, indah, cantik, berseri, kulit putih bersih merah di pipimu, dia Aisyah. Oh, sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah kau pula bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis sirah kasih cintamu, persis novel bunga mencintai jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah umur, kasih sayang kasih cintamu.
cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, bila Nabi marah kau seketika kau pula bermanja mencubit hidungnya. Cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis sirah kasih cintamu, persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah. Sungguh manis sirah kasih cinta,